Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak kita kembali untuk menyaksikan sebuah video, yaitu seorang pendeta yang dipenjara karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, pada saat pendeta tersebut ia membacakan pledoinya, menggetarkan ruang sidang dan seluruh jaksa dan polisi pada mendengar Injil Yesus Kristus. Haleluya. Tanpa panjang lebar saudara, mari kita menyimak video berikut ini. Surgawi walaupun saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 55 tahun penjara, denda 50 juta, subsidi 3 bulan, HP Apple 6 Plus Gold dimusnahkan. Hal ini luar biasa, semua kemurahan Tuhan. Mengingat betapa menderitanya semua penginjil di seluruh Indonesia yang berada di mana-mana memberitakan kabar baik, kabar sukacita Yesus, Paulus dituntut hukuman mati hanya karena ikut Yesus, hanya karena mengajarkan kebaikan. Paulus tidak pernah menyuruh membunuh orang lain. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa Yesus mati di kayu salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus lebih berat lagi dianiaya. Dalam sebuah penglihatan, Ananias disuruh Yesus Kristus menemui Saulus, tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan membawa kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada Ananias ini tergenapi semuanya atas diri Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disasar orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali aku mengalami karang kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota dan bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bergili lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Melompat doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Akhirnya saya berdoa untuk polisi dan jaksa demi nama Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, ampuni kesalahan mereka. Tolong anak-anaknya, istrinya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari roh maut dan roh kecelakaan. Jangan timpakan kesalahan itu pada mereka. Hambamu yang hina ini hanyalah anjing mati di hadapan mereka. Apapun motivasinya adalah memborgol hambamu ini. Tuhan, Engkau tahu hati hambamu ini, tidak ada kebencian dan dendam, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Namun hambamu Saifuddin Ibrahim, Abraham bin Moses ini berbuat agar hatimu berkenan dan menyukakan dirimu. Hambamu selalu berusaha menyenangkanmu. Tuhan, Engkau tidak pernah berbohong, janjimu ya dan amin. Engkau tidak pernah berhutang. Gusti Yesus boten sare, boten ngantuk, la sinatung wala naum. Engkau tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Kiranya Engkau memberikan hati yang gembira dan teduh kepada hakim yang mulia agar mengambil keputusan yang adil bagi siapa saja, terlebih kepada hambamu ini. Juga anak-anak dan istri mereka di dalam naungan kasih Bapa, kasih yang tidak meminta balas.
Semua penasihat hukum hambamu, berkati mereka, keluarga dan anak istri mereka. Tidak ada yang putus dan mandul, tidak ada yang meminta roti, tidak ada yang miskin. Semua jemaatmu yang telah mendoakan hambamu selama ini, mereka yang takut dan khawatir akan keselamatan hambamu, berkati mereka seperti janjimu. Balas berlipat ganda. Abana alladhi fis samawati yataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyi'atuka fil ardh. Waghfirlana dzunubana kama ghafarna lidzunnibina ilaina wa la tudkhilna fil jalibah lakin najjina min syirrir. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami secukupnya, ampunilah kami juga mengampuni orang kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kami dari orang yang punya surga, kuasa dunia dan putra putri hambamu Fikri Ayatullah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Golda Meir, Putri Ibrahim, melepaskan pengasihan surgawi istri hambamu Sarah Ayu Ibrahim, bertemu di surga, bertemu di dunia ini, bertemu pula di surga. Engkau bidadariku di dunia dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk saya Dos Samuel dan hamba-hamba Tuhan besar yang telah menolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah teman-teman, itulah video seorang pendeta, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim, yang dipenjara oleh karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam cuplikan video tersebut, Saifuddin Ibrahim dituntut 5 tahun penjara, saudara. Luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Nah, yang saya soroti di video tersebut adalah mengenai isi pledoi Pak Saifuddin Ibrahim ketika ia mengatakan bahwa mengingat betapa menderitanya semua para penginjil di seluruh Indonesia dan di mana-mana karena memberitakan kabar baik, karena memberitakan kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus. Yang mengutip pernyataan Rasul Paulus dengan menyatakan, aku telah disalibkan dengan Yesus Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah teman-teman, ketika Rasul Paulus mengatakan hal ini, aku telah disalibkan dengan Yesus Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, adalah di mana Rasul Paulus berada di dalam satu kondisi atau situasi yang sangat sulit, bahkan dikatakan sedang berada dilema. Saudara, di sana Rasul Paulus, ia berada di dalam penjara, saudara. Oleh sebab itu, di sanalah Rasul Paulus diperhadapkan dua pilihan. Apakah ia dibebaskan ataukah ia dieksekusi mati oleh Kaisar Roma. Ini semua Rasul Paulus terima oleh karena memberitakan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. Di sana Paulus menceritakan pengalaman dan perjalanan hidupnya bersama dengan Yesus Kristus dengan mengatakan, aku lebih banyak berjerih, lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku diderat, 3 kali aku mengalami karam kapal. Dalam perjalananku aku sering kali diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu semua Rasul Paulus terima dan menanggung semuanya itu karena Yesus Kristus. Teman-teman, di akhir pledoinya Saifuddin Ibrahim
mendoakan seluruh para jaksa dan polisi yang hadir di dalam persidangan itu, saudara. Berkata, demi nama Yesus Kristus yang telah mati pada 2000 tahun yang lalu, mengampuni kesalahan dan dosa para jaksa dan polisi. Wah, memang orang Kristen sejati itu berani menyatakan imannya di depan para orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Wah, memang indahnya menjadi pengikut Kristus, mengampuni dan mendoakan orang lain walaupun orang tersebut melukai, menyakiti, dan memusuhi kita. Sebab Yesus mengatakan dalam Injil Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Demikian video saya kali ini, saudara. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Kiranya video ini memberkati kita semua. Shalom.